Perkenalkan, nama saya Kurnia Indasari. Saya guru matematika di SMP Negeri 14 Balikpapan. Belajar sambil bermain di luar kelas. Ayo kita coba. Kali ini saya akan berbagi praktik baik implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka melibatkan pembelajaran bermain peran. Ingat kata kuncinya, tetap safety. Dalam pembelajaran, saya lebih menonjolkan diferensiasi proses dan konten, di mana saya menyiapkan berbagai macam sumber belajar yang dapat siswa gunakan. Selain itu, saya akan mengajak siswa belajar sambil bermain peran. Mereka akan berperan sebagai kontraktor yang akan membuat titik fondasi dan garis fondasi bangunan. Setiap siswa yang memasuki wilayah pembangunan harus menggunakan helm ini. Karena sekali lagi, kita harus tetap safety. Pada pembelajaran di kelas, terutama pelajaran matematika, kebanyakan peserta didik kurang mampu untuk berpikir kritis dan cenderung bosan dengan cara belajar yang monoton. Di era digital, semua kegiatan seakan tidak lepas dari penggunaan gadget. Begitu pula kehidupan siswa-siswi SMP. Tanpa perlu diajari, siswa zaman sekarang telah mahir berselancar pada gadgetnya, bahkan terkadang mengalahkan orang dewasa. Akan tetapi, siswa SMP tetaplah anak-anak yang sejatinya berada di masa bermain mereka. Interaksi bermain mereka secara langsung bisa dibilang kurang. Bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka kurang terfasilitasi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan Outdoor Classroom Day pada beberapa pekan yang lalu. Para peserta didik antusias bermain, bahkan mereka sampai melupakan gadget yang selama ini selalu menempel erat di tangan mereka. Dari hal tersebut dapat kita lihat bahwa peserta didik ternyata lebih menyukai hal baru yang lebih menantang bagi mereka, apalagi jika pembelajaran dilakukan dengan cara bermain. Selain mendapatkan hal yang menantang, mereka juga akan merasa saling berkompetisi satu sama lain tanpa disengaja. Di dalam satu kelas terisi oleh peserta didik yang memiliki gaya belajar berbeda-beda, sehingga guru harus berupaya untuk memberikan materi yang dapat diterima oleh semua gaya belajar peserta didik di kelas. Dibuatlah permainan yang mencakup gaya belajar tersebut, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dengan rekan satu kelompoknya untuk menyelesaikan permainan. Sebelum diadakan permainan, saya sebagai guru tetap menggunakan pendekatan TPACK dalam pembelajaran, yaitu dengan tetap memfasilitasi pembelajaran menggunakan teknologi untuk mendukung siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan sesuai tantangan yang dihadapi adalah menentukan materi dan permainan yang akan digunakan. Dalam hal ini, menggunakan materi fungsi linier dan permainan menentukan titik koordinat lalu menghubungkannya. Kedua, memberikan tayangan tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan titik koordinat dan garis lurus. Peserta didik diberikan materi ajar yang dapat diakses secara bebas sesuai dengan kecepatan mereka dalam mencerna pelajaran. Ketiga, mengingatkan kembali materi lalu yang berhubungan dengan materi yang akan dimainkan, agar peserta didik tidak merasa kesulitan dalam menyelesaikan permainan. Yang keempat, membuat kesepakatan bersama dalam permainan dan memberikan peserta didik tantangan agar permainan semakin menarik dan menantang. Tidak lupa selalu mengingatkan peserta didik bahwa kata kuncinya adalah tetap safety. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran, yaitu siswa dibagi menjadi 4 kelompok heterogen, kemudian diminta berbaris dengan rapi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok memiliki meja, satu set kartu, stiker dot, helm safety, pulpen, dan selembar kertas. Setiap siswa mengerjakan soal secara bergantian dan tidak boleh dibantu oleh teman di belakangnya. Hal ini untuk menumbuhkan fokus dan percaya kepada anggota kelompok mereka. Setelah selesai mengerjakan, siswa mengambil sebuah stiker dot. Ingat, jangan lupa menggunakan helm safety ketika memasuki area konstruksi. Jika tidak memakai, maka siswa tersebut didiskualifikasi.
Siswa kemudian menempelkan stiker dot pada titik koordinat yang mereka dapatkan. Setelah semua kartu habis, maka guru mengkonfirmasi jawaban siswa, kemudian siswa melanjutkan kembali hingga terbentuk pola yang diinginkan. Siswa yang didiskualifikasi bertugas untuk membuat grafik garis lurus sesuai pola yang ada. Mari kita lihat keseruan siswa belajar sambil bermain. Ayo Jabil, ayo Jabil. Permainan ini dapat dimainkan di luar kelas, akan tetapi ketika cuaca tidak mendukung, maka kelas bisa menjadi alternatif untuk siswa tetap dapat bermain. Oke, kembali ke tempatnya di diskualifikasi. Lucu banget ya, kaget dia. Kalau kalian lihat dari situ polanya bentuknya apa? Ya, bentuknya. Di akhir pelajaran, peserta didik merefleksikan kegiatan belajar bersama dengan guru. Tidak hanya tentang pembelajaran saja, tetapi tentang bagaimana perasaan peserta didik selama melakukan pembelajaran berbasis permainan. Refleksi dilakukan secara langsung di dalam kelas, sambil peserta didik mengistirahatkan tubuh mereka setelah bermain. Setelah pembelajaran, siswa merasa hal yang telah mereka lakukan terasa asik dan menantang. Hanya saja, seringkali mereka tidak fokus karena terlalu terburu-buru. Respon dari kepala sekolah dan teman sejawat dalam kegiatan ini sangat baik, karena menganggap bahwa kegiatan pembelajaran seperti ini merupakan hal baru bagi peserta didik dan dapat membuat peserta didik lebih aktif karena terlibat langsung dalam penyelesaian permasalahan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michael Nudo dari kelas 8. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan, menurut saya sangatlah asik karena siswa-siswi kelas 8G tidak hanya berduduk santai dan mengerjakan soal, tapi kami dapat beraktivitas dan bermain peran sebagai sebuah kontraktor. Bahkan, menurut saya, kami dapat lebih cepat dan tepat dalam menjawab soal. Walaupun dalam keadaan cuaca yang kurang bagus, tapi dunia tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Suciani dari kelas 8B. Jadi di sini saya akan memberi timbal balik kepada pembelajaran kemarin tentang matematika. Menurut saya, pembelajaran kemarin itu sangat asik, menyenangkan, dan mudah dimengerti ya. Nah, dari kelas 7 itu sudah dipelajari dan diulang lagi ke kelas 8. Dan ibunya memberi materi lebih lanjut lagi pada materi yang kemarin dipelajari di kelas 10. Sekian dari saya. Terima kasih. Itulah video praktik baik saya. Mari kita terus berbagi praktik baik agar mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Bye-bye.